Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Taufik Riyadi, NIM 1908056607. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama. Saya Anif Istiana. Nah, Mbak Anif ini sedang memulai usaha atau sedang menjalani usaha, yaitu usaha apa tuh Mbak? Silakan dijelaskan Mbak. Ya, saya punya usaha berkaitan dengan kerajinan tangan. Di sini saya sebagai owner Istana Craft yang meliputi adanya berbagai macam buket. Ada buket bunga, ada buket makanan, ada buket uang, dan buket yang lainnya. Itu baik bunga itu bunga asli, bunga palsu, atau bunga dari kain flanel seperti itu. Dan juga ada hampers dari hampers hadiah dalam box seperti itu. Kemudian ada juga akrilik, kaca akrilik yang bisa ditulisi dengan variasi masing-masing sesuai request konsumen seperti itu. Oh, baik. Kira-kira Mbak ini telah memulai usaha tersebut sejak kapan ya kira-kira? Ya, saya memulai usaha ini sejak lulus dari SMA. Di situ kurang lebih sampai sekarang hampir 3 tahun. Namun berkembangnya usaha saya udah dimulai dari sejak saya kuliah. Saya fokusnya itu ketika saya kuliah. Jadi pasarnya itu sudah mulai banyak gitu. Oh, baik, terima kasih untuk Mbak Anif atas penjelasannya. Izinkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada sumber daya apa yang telah dimiliki dari perusahaan atau usaha Mbak tersebut? Ya, SDM perusahaan saya memiliki jaringan yang sempit. Ranahnya masih universitas dan teman sekolah saja. Bisa jadi pelanggan, namun di usaha ini sudah memiliki skill yang memadai untuk membuat berbagai macam variasi usaha saya. Baik, lalu apa saja aset yang berwujud yang dimiliki oleh usaha Mbak tersebut? Saya memiliki peralatan yang memadai untuk membuat suatu produk tersebut, dan memiliki untuk pelanggan yang tetap itu belum pasti memiliki, tergantung dengan kondisi atau momen tertentu. Lalu keunggulan apa yang ada pada perusahaan atau usaha yang telah dijalankan oleh Mbak ini dibanding kompetitor yang lainnya? Ya, untuk keunggulan dari usaha saya itu harga yang saya tawarkan standar harga pelajar seperti itu ya. Jadi namun saya menerapkan dengan kualitas yang baik, harganya terjangkau tapi kualitasnya baik seperti itu. Oh, selanjutnya itu Mbak, apakah Mbak ini memiliki fasilitas R&D atau Research and Develop yang mumpuni dalam usaha Mbak tersebut? Ya, untuk fasilitas R&D, saya selalu menciptakan produk yang baru mengikuti tren pasar. Jadi produk saya terbaru, nggak mengikuti tren-tren pasar yang lain atau usaha-usaha sejenis saya atau buket yang berada di seluruh Indonesia. Seperti itu, saya mengikuti tren pasar mulai dari dilihat dari TikTok ataupun Instagram. Seperti itu kan ada variasi-variasi baru, jadi saya mengikuti. Ya, benar. Selanjutnya, faktor apa yang bisa menghambat usaha yang Mbak lakukan ini? Ya, faktor penghambat itu paling utama kurangnya pelanggan. Jadi kan saya usahanya sebuah hadiah atau buket seperti itu kan, itu digunakan untuk momen-momen tertentu. Jadi saya penghambatnya adanya kurangnya pelanggan yang tetap. Lalu di bidang apa yang perlu ditingkatkan dari usaha Mbak ini agar mencapai target yang dituju? Ya, bidang yang saya yaitu mencari bahannya agar bahan yang emang baik itu awet, paling utama itu awet, dan adanya variasi yang perlu ditingkatkan agar memenuhi permintaan dari para pelanggan. Nah, selanjutnya, apakah bisnis yang Mbak lakukan ini memiliki sumber daya yang terbatas? Ya, sumber daya di usaha saya itu masih terbatas. Itu yang utama, itu kurangnya tenaga kerja yang saya hanya jalankan sendiri. Jadi ketika saya ada pemesanan banyak, saya membuat sendiri, meskipun itu harus lembur, ya itu tetap sendiri.
Selanjutnya, apakah bisnis Mbak ini berada di lokasi yang kurang strategis atau di tempat yang strategis? Ya, bisnis saya untuk bisnis saya kan saya di sini masih kuliah ya. Ya. Jadi saya menyesuaikan kondisi saya. Ketika saya di posisi di Semarang, jadi kan saya untuk lokasinya dekat dengan kampus. Jadi saya dikenal, maksudnya di ranah teman-teman saya gitu. Ketika saya di posisi di rumah itu ya dikenal oleh masyarakat terdekat saja, masih lingkup kecamatan ataupun kabupaten lah seperti itu. Tapi kabupaten belum bisa menyeluruh, masih tempat-tempat tertentu aja dan teman-teman tertentu aja. Baik. Selanjutnya, peluang atau potensi yang dimiliki target pasar Anda kira-kira apa saja? Ya, kebutuhan yang peluang atau potensi ya, kebutuhannya itu kebutuhan akan produk yang dibutuhkan konsumen menjadi peluang bagi saya dan bisa memiliki variasi dari produk tersebut. Lalu bagaimana sih persepsi konsumen terhadap bisnis yang Anda jalani? Ya, persepsi dari konsumen tentang produk saya itu yang paling utama itu bagus, terus sesuai dengan permintaan, awet, dan variasinya itu mengikuti tren. Ketika ada pelanggan meminta ini, ya saya usahakan untuk bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah, lalu adakah jangka waktu tertentu atau event-event tertentu sehingga terjadi kelonjakan pembelian atau pertumbuhan pasar? Ya, untuk pelonjakan konsumen itu ketika ada momen wisuda atau sudah itu baik di sekolah ataupun di universitas. Jadi di situ saya banyak yang menghubungi untuk memesan produk saya seperti buket ataupun hampers seperti itu. Lalu siapa saja kompetitor bisnis Anda? Ya, kompetitornya yaitu diri saya sendiri dan teman. Lalu apa saja faktor yang bisa membahayakan bisnis Anda tersebut? Ya, faktor yang membahayakan bisnis saya yaitu persaingan yang ketat, bekerja keras membangun bisnis, kemudian adanya kerugian, kondisi pasar yang tidak stabil yang menyebabkan kerugian pada usaha saya. Selanjutnya, apakah ada tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis yang Anda lakukan? Ya, tren pasar itu sendiri untuk sebuah pengusaha ekonomi kreatif itu harus diikuti. Jadi ketika ada tren-tren baru, kita harus mengikuti supaya konsumen itu juga lebih suka. Jadi kan konsumen pasti kan mau membeli produk kepada saya kan pasti melihat tren contohnya di Instagram. Oh, buket ini kok bagus. Jadi dia memesan sesuai dengan tren-tren sekarang, mengirimkan gambar ataupun contoh yang akan dipesan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja wawancara pada hari ini. Terima kasih untuk Mbak Anif atas kesempatannya. Sekian dari saya dan Mbak Anif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.